Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh safik yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang ajaran Thorekoh, terutama Thorekoh Siddiqiyah, karena banyak atensi dari sedulur yang Gus Afik yang ingin menanyakan Thorekoh itu apa. Bahkan ada juga dari sedulur Gus Afik atau orang yang belum paham tentang Thorekoh, sampai orang-orang yang anti Thorekoh itu pun mengejek dengan berkata, kalau memang benar Thorekoh itu adalah ajaran Rasulullah, mengapa namanya kok bermacam-macam? Kok tidak namanya Thorekoh Rasulullah saja, tetapi namanya bermacam-macam? Ada yang namanya Thorekoh Naksabandiyah, ada yang namanya Thorekoh Satoriyah, ada yang namanya Thorekoh Sazaliyah, ada yang namanya Thorekoh Sanusiyah, ada yang namanya Thorekoh Samaniyah, ada yang namanya Thorekoh Kholidiyah, ada yang namanya Thorekoh Sugrawardiyah, ada yang namanya Thorekoh Kholwatiyah, ada juga yang namanya Thorekoh Siddiqiyah, yang akhirnya adalah Yahyah. Mengapa namanya Sanusiyah? Padahal Sanusi itu kan namanya orang, nama Thorekohnya adalah Sanusiyah. Itu memberikan bahwa yang mengajarkan Thorekoh tersebut adalah orang yang namanya Sanusi. Begitu juga dengan Thorekoh Sugrawardiyah, nama pengajarnya adalah orang yang bernama Sugrawardhi. Thorekoh Aliyah adalah dari sahabat Ali, Thorekoh Abbasiyah dari sahabat Abbas, Thorekoh Qadiriyah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan pertanyaannya dari orang-orang yang anti itu, jadi kalau memang ajaran Thorekoh itu dari Rasulullah, mengapa namanya tidak Thorekoh Rasulullah saja, tapi namanya kok bermacam-macam itu? Tandanya Thorekoh itu buatannya orang yang membuat Thorekoh yang saya sebutkan tadi. Itu kata beliau. Wangel lo jawabannya piye? Ya begitulah ya, ejekan dan tuduhannya orang anti Thorekoh kepada pihak orang yang menuduh seperti di atas itu. Sekarang saya ganti nanya, benar orang-orang yang anti Thorekoh tadi nanya seperti itu, terus saya juga ganti nanya kepada mereka tentang apa? Tentang hadis Nabi. Itu buatannya siapa? Jawabannya
dia yang anti tarekat tadi ya buatannya Rasulullah. Akan tetapi mengapa ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, ada hadis Muwatta, ada hadis Ibnu Majah, ada hadis Ibnu Adi, ada hadis Tirmidzi, ada hadis Musnad Ahmad, ada hadis Nawawiyah, ada hadis Lu'lu' wal Marzan, ada hadis Kanzul Umam. Apakah hadis-hadis tersebut bukan buatannya orang-orang tersebut, yakni buatannya orang-orang yang namanya Bukhari, Muslim, Ibnu Najah, dan lain-lain? Mengapa tidak dinamakan hadis Rasulullah saja? Itu yang saya tanyakan balik kepada mereka, orang-orang yang anti tarekat. Begitu juga dengan ilmu fikih. Itu dari mana? Jawabannya, ilmu fikih itu dari Rasulullah. Akan tetapi, mengapa ada fikih Hanafi, ada fikih Hambali, ada fikih Syafi'i, ada fikih Maliki, ada fikih Auza'i? Mengapa tidak dinamakan fikih Rasulullah saja? Begitu juga dengan tarekat. Ya, jangan dikira kalau tarekat itu bukan dari Rasulullah. Jadi ajaran tarekat itu adalah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun adanya bermacam-macam tarekat, ya, sekali lagi, adapun bermacam-macam nama tarekat itu karena apa? Karena baiatannya, ya, karena baiatannya memang ada aturan yang mengikat dan ada aturan yang tidak mengikat. Disitulah timbulnya bermacam-macam tarekat. Dan cara baiat itu timbul dari warasatullah. Sekali lagi saya tegaskan, cara baiat itu timbulnya dari warasatullah. Dalam hadis diterangkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasatullahu malam ya'lam. Itu diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima warasatullahu malam ya'lam. Artinya, barang, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamalkan dengan sesuatu yang diketahuinya, ya, barang siapa yang mengamalkan dengan sesuatu yang diketahuinya
Allah memberikan warisan sesuatu yang belum diketahui. Nah, makanya man amila bima alima warosatullahu malam ya'lam. Jadi Thariqah itu juga termasuk ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk panjenengan sedoyo, dan yang masih bersama dengan Gus Afik. Panjenengan saya doakan sugih waras sehat tentrem, rezeki panjenengan mengalir deras tanpa batas. Dan besok kita akan sambung lagi dengan tema mengapa Thariqah tidak berkembang di Mekah atau di Madinah, tetapi malah di negeri yang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.